Enggak mulai. Marilah kita menyambung mengenai hidup Musa. Kita sudah belajar tentang Musa melayani atas kehendaknya sendiri. Dan akhirnya dia sampai di Midian. Pengalaman yang salah itu dia harus belajar 40 tahun. Sesudah 40 tahun lewat, datanglah firman Tuhan kepada Musa. Maka inilah waktunya Musa akan memberikan respons atas panggilan Allah di dalam hidupnya. Maka kita mencoba, tema kita hari ini ialah pemilihan Allah terhadap Musa. Pemilihan Allah terhadap Musa. Itu mulai dari kitab Keluaran pasal 3. Pemilihan Allah terhadap Musa ada di dalam kitab Keluaran pasal 3. Mari kita baca. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia di gunung Allah, yakni gunung Horeb, di gunung Sinai. Apa yang dapat kita mengerti ayat 1? Saya baca sekali lagi. Adapun Musa, adapun hamba Tuhan ini, ia biasanya menggembalakan kambing domba Jitro, mertuanya, imam di Midian. Membicarakan tentang biasanya Musa hidup dalam sehari-hari. Dia gembala dan tinggal di Midian, bukan lagi di Mesir. 40 tahun. Sesudah peristiwa, dia melarikan diri dari Mesir dan sekarang inilah kebiasaannya dari hari ke hari. Maka ayat 1 ini akan mengatakan kepada kita, panggilan Allah itu datang kepada Musa, itu dalam kehidupan sehari-hari. Sama dengan Petrus, kehidupan Petrus sehari-hari menjala ikan. Dan di dalam menjala ikan itulah Yesus datang memanggil dia. Demikian juga Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 9, dia biasanya juga kehidupan sehari-hari. Jadi panggilan Allah itu tidak ada sangkut pautnya dengan latar belakang orang. Apakah dia sekolah teologi atau dia tidak sekolah teologi? Apakah dia orang berdosa atau tidak berdosa? Apakah dia orang percaya atau belum percaya? Mutlak. Allah yang memilihnya. Itulah artinya ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro, mertuanya, imam di Midian. Petrus biasanya menjala ikan. Paulus biasanya menganiaya jemaat. Jadi sangat tidak tergantung kepada latar belakang orang. Yang ada hanyalah dari inisiatif Allah sendiri. Inilah panggilan yang benar di dalam Alkitab. Jadi sangat sederhana bisa kita lihat, Allah membuat sesuatu yang baru di dalam dirinya Musa. Ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar
semak duri itu. Apa yang kita bisa katakan ayat 2 dan ayat 3 di dalam pengalaman Musa? Pasti kita katakan cara Allah. Lalu malaikat Tuhan. Ya, ini kita nggak usah uraikan kali karena nanti masih banyak ke belakang. Nampak? Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampak semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah itu tidak terbakar semak duri itu? Sama dengan waktu Petrus dipanggil Tuhan sama. Heran sekali Simon Petrus kalau Anda membaca Lukas pasal 5. Sudah semalaman dia menangkap ikan dan tidak terdapat ikan apa-apa. Dan sekali ini waktu dia menangkap ikan jalannya hampir robek ya. Tuhan Yesus memberikan sesuatu membuat Petrus menjadi surprise ya. Dan di dalam hal itu Anda bisa menyadari kalau kita membaca Lukas pasal 5, Petrus berkata, pergilah daripada aku Tuhan karena aku ini orang berdosa. Dan kalau kita lihat juga Paulus, bagaimana Tuhan Yesus memanggil Paulus. Anda pasti ingat waktu dia mau ke Damsik, ke Damaskus, mau menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Apa yang dibuat Tuhan di dalam peristiwa itu? Ada terang dari langit. Dan dia mendengar suara namanya dipanggil. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan terjadilah tanya jawab, siapakah engkau Tuhan? Maka Yesus berkata, akulah Yesus orang Nazaret. Ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Apa yang Anda bisa dapat ayat 4? Saya baca sekali lagi. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu dan berkata, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Hampir sama. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ketika Musa mau menyimpang dan melihat. Dan dikatakan dalam kalimat itu, berserulah Allah. Berarti malaikat Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Baik, apa kesan kita dalam ayat 1, 2, 3, dan 4? Pemilihan Allah ataupun panggilan Allah kepada Musa semata-mata karena memang Allah yang berkehendak Musa menjadi hambanya. Dan di dalam perkenalan yang sangat sederhana ini kita tidak bahas terlalu jauh, tapi namanya dipanggil. Selanjutnya, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu,
Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Bisakah berubah tanah itu menjadi kudus? Dan yang dibicarakan oleh Tuhan di sini itu mengenai kasut Musa. Yang dibicarakan dengan Paulus yaitu waktu Paulus dipanggil, dia katakan, pergilah ke kota, nanti di sana diberitahukan kepadamu apa yang engkau harus perbuat. Kepada Petrus dia katakan, janganlah takut, dan aku akan menjadikan engkau menjadi penjalan manusia. Tetapi kepada Musa itu lain ceritanya. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Ini juga masih tinggi teologi yang harus kita pikirkan, karena memang pada waktu ini pengampunan dosa belum terjadi, karena Yesus belum mati di kayu salib. Tidak boleh dia dekat-dekat. Kedua, tanggalkanlah kasutmu. Apa artinya ini? Apakah ada hubungannya kasut dengan tanah yang suci? Semua penafsir mengatakan kaki Musa itu sudah berdosa karena dia sudah membunuh umat orang Mesir tadi, dan kakinya inilah membawanya ke tanah Midian. Tuhan mau menyinggung apa yang diperbuatnya. Makanya lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu. Kalau memang Petrus dia mengaku, aku orang berdosa, pergilah daripadaku. Kalau kepada Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Maka dengan satu kata kita katakan, baik Musa maupun Petrus maupun Paulus, waktu mereka dipanggil, ada kasut, ada dosa, ada yang diperbuatnya menyakitkan hati Tuhan. Jadi bukan waktu baik kita dipanggil oleh Allah. Bukan karena kita sekolah teologi, karena kita sudah berpuasa, karena kita mengusahakannya kudus di hadapan Allah rupanya, maka kita bisa dipanggil menjadi pendeta, menjadi pekabar Injil. Waktu kita berdosa itulah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Mengingatkan Musa bahwa dia lari dari Mesir. Kemarin dia ingat Gersom, itulah anaknya. Secara pribadi dia sudah tahu bahwa dia orang yang merantau, karena dia sudah membunuh orang Mesir, dan dia lari dan dia takut dibunuh oleh Firaun. Dosa pembunuhan. Ada dosa. Inilah yang bisa kita baca, supaya jangan nanti kita keliru bahwa aku dipanggil Allah menjadi hambanya karena aku kudus. Ya, bukan, salah. Ya, aku dipanggil oleh Tuhan karena sudah masuk sekolah teologi dan sudah bisa berteologi. Tidak. Baik Musa, tokoh yang terbesar di dalam perjanjian lama. Anda bisa membaca kitab Keluaran. Saya berpikir dalam Paskah ini, apa yang mau disampaikan dari berita kitab Keluaran? Anda bisa terka. Kalau dalam kitab Kejadian seringkali kita hanya jumpa Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi di dalam kitab Keluaran kita dapat melihat perbuatan Allah yang besar. Maka pertama kita baca dalam Keluaran pasal 3 ini, perbuatan Allah yang besar di sini menjumpai Musa di padang gurun Sinai. Di daerah dikatakan tadi di sini, yakni Gunung Horeb, di tengah-tengah menggembalakan kambing domba pamannya Jitro. Perbuatan Allah menjumpai Musa, dan
dan yang dibicarakan dosa. Tapi waktu memanggil Abraham, dia tidak membicarakan dosa. Waktu Abraham dipanggil dari Mesopotamia yang harus meninggalkan daerah Haran, yaitu tinggalkanlah dan pergilah ke negeri perjanjian. Tetapi kepada Musa harus disinggung dosa. Harus disinggung dosa. Baik kepada Petrus maupun kepada Paulus, Allah menyinggung dosanya waktu dia dipanggil. Adakah waktu Allah memanggil Anda memiliki pengalaman hal yang sama? Saya baca 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Dosa pembunuhan yang dilakukan oleh Musa. Inilah makanya dibicarakan tentang kasut, ya. Sebab tempat di mana engkau berdiri ini adalah tanah yang kudus. Kenapa itu menjadi kudus? Pasti kita jawab, ya. Kudus artinya bukan tidak berdosa. Di sini Musa saja berdosa. Kudus artinya karena Allah hadir. Karena Allah hadir di situ, tidak boleh lagi ada dosamu, tinggalkan dulu. Kudus itu yang paling sederhana ialah khusus di mana Allah hadir. Dan tempat ini sekarang khusus untuk perjumpaan antara Musa dan Allah. Bukan lagi menjadi tempat gembala di mana kambing-kambing domba akan makan rumput. Tetapi peristiwa ini menjadi kudus karena Allah hadir di sana. Tanggalkanlah kasutmu karena tempat ini adalah kudus. Karena Allah umat Israel itu adalah the Holy One. Allah yang satu-satunya kudus. Baik. Bagaimana dengan Musa? Bagaimana dengan Paulus? Sama, ya. Ya, waktu waktu Paulus berjumpa dengan Yesus, ada sesuatu yang menerangi dan dia menjadi buta. Ada terjadi sesuatu di dalam hidup Musa maupun hidup Petrus di Lukas pasal 5 maupun di dalam Paulus. Sekarang kita lihat ayat 6, ya. Kita belum membicarakan Allah yang memanggil. 6. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Apa yang kita dapat lihat ayat 6? Pasti Anda akan katakan, Akulah Allah ayahmu. Teologi yang paling penting di dalam hidup kekristenan, Allah menyatakan dirinya. Firman menjelma menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Kepada Musa harus diperkenalkannya siapa yang menjumpai dia ini. Anda bisa bayangkan 40 tahun di Midian, yang dia tiap hari hanya melihat Allah-Allahnya Jitro, penyembahan Jitro yang tidak ada hubungannya dengan Allah nenek moyangnya Musa. Di Mesir juga 40 tahun semuanya hanya melihat mantra-mantra dan semuanya ahli-ahli jampi di Mesir. Dan pertemuan di atas gunung Horeb ini lain. Makanya Allah harus mengulanginya supaya Musa tahu siapa yang sedang berbicara kepadanya. Sama dengan kepada Paulus, Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Jangan takut, aku akan menjadikan engkau menjadi seorang penjala ikan. Lalu ia berfirman, Akulah Allah ayahmu. Apa maksudnya ini? Maka langsung kita ingat,
ayahnya pasti dia berasal dari umat Israel. Karena pada saat ini Allah baru bisa dikenal, itulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kenapa disebut Allah umat Israel itu dikatakan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Kenapa kita tidak sama katakan seperti hari ini, Allah yang kukenal itu adalah Yesus? Karena pada waktu itu pernyataan Allah hanya sampai di situ. Bait Allah pun belum ada. Anda bisa bayangkan Allah menyatakan diri kepada Abraham secara pribadi di padang gurun. Allah menyatakan diri kepada Yakub. Allah menyatakan diri kepada Ishak. Dan sekarang Allah mau mengungkapkan, yang berbicara dengan engkau ini adalah yang sudah biasa berbicara kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Inilah pernyataan Allah. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan ini juga menyatakan Allah yang hidup. Maka dia bisa terus menyampaikan pernyataannya kepada setiap generasi. Baik, apa yang kita bisa? Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Sama dia dengan Petrus. Pergilah daripada aku, karena aku ini orang berdosa. Baik. Bolehkah kita di sini sederhana bertanya kepada diri kita sebagai hamba Allah? Waktu Anda dipanggil Allah, bagaimanakah dia menyatakan diri kepada saudara? Anda ingatkah atau tidak? Tetapi Musa nanti akan ingat. Petrus juga akan ingat. Paulus juga akan ingat dalam semua khotbah-khotbahnya yang akan kita baca selanjutnya. Bagaimanakah Allah menyatakan diri kepada saudara waktu saudara dipanggil? Dan bagaimana situasinya waktu dipanggil itu? Apakah Anda masih orang berdosa pada waktu itu? Ataukah Anda sudah orang kudus? Yang paling menarik panggilan Nabi Yesaya. Kuharap Anda ingat sebagai hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang sudah melayani di gereja atau di sekolah-sekolah teologi. Panggilan Nabi Yesaya yang paling menarik ialah dia sudah melayani di bait Allah, tapi bibirnya najis. Itu yang diceritakan dalam panggilan kitab Nabi Yesaya pasal 6. Ini di mana Yesaya sendiri mengungkapkan dia sudah melayani di bait Allah, tapi najis bibir, tidak berbeda dengan orang lingkungan. Maka disitulah Allah membuat bara dari perapian persembahan untuk menguduskan dia. Maka sangat sederhana. Oh, kalau begitu dia sudah melayani di bait Allah, tapi Nabi Yesaya orang yang najis bibir, masih berdosa. Musa masih bawa sandal dari jepit. Petrus masih orang berdosa. Dan Paulus orang yang menganiaya Yesus. Maka bisa kita bayangkan bagaimana orang-orang berdosa dipanggil oleh Allah menjadi kerjasama dengan Allah. Baik, kita lanjutkan kalau ini sudah jelas. Ayatnya yang ke-7. Dan Tuhan berfirman. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Apa yang diceritakan Allah?
Apa yang diceritakan Tuhan? Apakah yang diceritakan malaikat Tuhan kepada Musa? Saya sangat senang dalam ayat ini karena ini mirip kali dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada aku. Saya baca sekali lagi. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Apa yang diungkapkan Allah? Apa yang firmankan Tuhan kepada Musa? Dalam pertemuan di atas gunung Horeb ini, apa yang dibicarakan Musa? Mungkin Anda bisa katakan, isi hati Tuhan Allah dinyatakannya kepada Musa. Apa isi hati Tuhan Allah di sini? Langsung Anda ingat waktu Tuhan Yesus melihat 4.000 orang. Sudah ada yang 3 hari mengikut dia dan mereka kelaparan. Dan Tuhan Yesus membicarakannya kepada Filipus. Filipus, kasih mereka ini roti karena mereka ini sudah lapar. Kalau nanti pulang dia kusuruh, dia akan jatuh di jalan. Allah memikirkan penderitaan. Jadi kalau dari situ bolehkah kita buat ayat 7 ini? Allah mengungkapkan beban penderitaan yang ditimpa oleh umat Israel. Dan sekarang Musa akan bertanggung jawab membebaskan orang ini. Jadi kalau gitu Musa dipanggil supaya dia memikul beban Allah. Mungkin hal ini belum pernah dipikirkan oleh hamba-hamba Tuhan. Allah mengungkapkan bebannya supaya nanti kalau Musa diangkat, dipilih menjadi pembebas, deliver from Egypt, dia tahu inilah hati Allah untuk memanggil Musa. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Dia melihat kesengsaraan umatnya. Dan mungkin juga Anda akan berkata, mungkin itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, lihatlah ladang sudah menguning. Supaya dituai, supaya mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada suatu hari panggilan seperti ini menimpa diriku sendiri. Tuhan menyatakan bahwa sukumu itu nanti akan masuk neraka dengan cara yang Tuhan berikan aku mengerti. Barulah jawabanku, tidak, aku akan pulang dan akan menceritakan bahwa ada Allah yang dapat membebaskan mereka dari kesengsaraan neraka dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Musa, inilah yang diberikan Tuhan supaya dia memikirkannya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Jadi kalau Musa dipanggil bukan memikirkan dirinya, tetapi memikirkan kesengsaraan umat Israel yang sudah ada di dalam hati Tuhan Allah supaya mereka dilepaskan. Bukan memikirkan Musa supaya menjadi orang yang besar, supaya ada lapangan kerjanya, supaya ada fasilitas semuanya sebagai hamba Tuhan. Beban inilah yang Tuhan sedang bicarakan. Baik, dan Tuhan berfirman, ini lagi yang paling sulit. Adakah Tuhan berbicara kepada Anda sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai hamba Tuhan, dalam hal apa dikatakan oleh Tuhan? Anda mungkin sudah pernah lihat bagaimana dikatakan Allah kepada Paulus.
Bagaimana tugas Paulus? Pernah Anda baca? Bahwa aku telah menetapkan engkau. Oke, kita baca. Mana tahu, saya anggap semua mengenai panggilan itu bisa lengkap. Kalau tidak, kita pilih satu. Ya, panggilan Paulus itu ditetapkan supaya dia membuka mata orang, supaya mereka bisa melihat kebenaran, supaya mereka memberitakan Injil kepada raja-raja, kepada orang Yahudi, dan kepada orang yang bukan Yahudi. Oke, kita nggak usah baca, nanti Anda cari ayatnya. Karena ini kita membicarakan Musa. Baik, ayat 7, kita ulangi sekali lagi. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Nanti Anda bisa lihat bagaimana kesengsaraan umat Allah ini bisa ditekel oleh Musa kalau dia turun menjadi hambanya. Dan berikutnya, di tanah Midian, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Musa mendengar keluhan Allah tentang umatnya di Mesir. Sebagai hamba Allah, sebagai kawan sekerja Allah, mungkin zaman sekarang ini nggak jelas lagi hamba Allah, kawan sekerja Allah, karena istilah-istilah yang sudah sulit kali kita mengerti. Ya, tapi kita pakailah antara Musa dengan Allah. Ayat 8. Sebab itu yang mana? Sebab penderitaan itu. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada umat Israel. Sebab dosa semakin merajalela di atas dunia ini. Itulah makanya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Jebus. Ayat 8 ini apa dikatakan Tuhan sama mereka? Sebab itu aku telah turun. Firman menjelma menjadi manusia, turun dari sorga. Tidak ada satu orang pun yang pernah naik ke sorga selain anak manusia yang telah turun dari sorga untuk membebaskan upah dosa adalah maut. Dan membawa bangsa ini ke negeri yang limpah-limpah susu, itulah ke Kanaan, ke orang Het, orang Amori. Ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Diulangi sekali lagi. Jadi kalau orang menjerit ke hadapan Allah, rupanya sampai di hadapan Allah, dicarinya Musa yang untuk menyelamatkannya. Diungkapkan Tuhan ini kepada Musa. Maka boleh Anda katakan hamba Tuhan itu bukan sekolah teologi yang perlu, Pak. Jadi apa yang perlu? Cerita Tuhan. Percakapan antara dia dengan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan kepada hambanya itu. Maka dalam cerita ini Anda boleh membuatnya nanti. Semua percakapan antara Allah dengan Musa. Ini percakapannya ditambah lagi ya. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Percakapan antara Musa. Allah menimpakan bebannya itu kepada Musa. Saya ulangi. Allah menimpakan bebannya itu kepada Musa. Adakah Anda memikul beban itu? Allah menimpakan
bebannya ini kepada Musa. Sebab itu aku telah turun. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Bebannya Allah diungkapkan Allah kepada Musa. Kita ulangi. Hamba Tuhan itu bebannya bukan memikul gereja. Hamba Tuhan itu bukan memikul kesusahan dunia ini. Tetapi hamba Tuhan itu memikul beban yang Allah berikan kepada Anda dan kepada saya. Makanya di sini bebannya Allah diungkapkannya kepada Musa. Ayatnya yang ke-10 dan sampai di sini mungkin kita. Jadi sekarang pergilah, inilah dia. Sesudah selesai percakapan itu, jadi sekarang pergilah. Kalau engkau sudah tahu bagaimana keadaan orang itu di Mesir, karena Musa 40 tahun yang lalu berada di Mesir, tahu dia bagaimana beratnya kehidupan orang Mesir itu. Tetapi dia pergi bukan atas kehendaknya sendiri lagi. Saya ulangi. Musa pergi ke Mesir membebaskan umat Israel bukan atas kehendaknya sendiri, bukan atas bebannya sendiri, bukan atas kuasanya sendiri, bukan karena kepintarannya sendiri, karena sudah pernah dilakukannya 40 tahun yang lalu. Musa gagal. Jadi sekarang engkau sudah tahu bagaimana hatiku, kata Tuhan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Wah, bagus ya. Jadi kalau Musa pergi ke Mesir, maka dibawanyalah beban Allah itu, supaya dipikulnyalah beban Allah itu, supaya dia membawa umat Israel itu keluar dari Raja Firaun. Makanya sebelumnya Firaun sudah meninggal. Itu sudah lalu kita. Waktunya Allah, caranya Allah, dan orangnya Allah. Sekarang orangnya Allah di sini Musa. The man of God here is Moses. The time is the time of God. The method is the method of God. Sekarang Musa lah manusia Allahnya di sini. Karena itu sudah kulihat semua, pergilah, aku mengutus engkau. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Dah? Barulah kita ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun. Muncul kesadaran Musa, sudah gagal, aku tidak mau pergi lagi. Pergilah daripadaku, sama dengan Petrus. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Kesadaran hamba Tuhan, dia tidak punya kekuatan apa-apa. Makanya mungkin menjadi dosa kita yang terbesar karena kita mampu. Dari segi pengalaman hebat, dari segi titel teologi, dari teologi, sekolah-sekolah teologi yang terkenal. Dan dari semua pengalaman sudah profesor teologi. PhD-nya pun 2 entah 3. Akhirnya dia sangat confident untuk menjadi gembala sidang. Tetapi kalau kita lihat Musa. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Tahu ya?
Musa tidak akan mengatakan aku tamatan dari Mesir, dididik di kerajaan Firaun, semua kemampuan di Mesir. Musa tidak mengatakan demikian. Karena dia sudah menyadari tugas itu bukan ringan. Tidak bisa ditekel dengan pengalaman 40 tahun di Universitas Mesir sebagai anak Firaun akan membebaskan umat Israel, membawa mereka ke tanah Kanaan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Sudah kucoba, gagal 40 tahun yang lalu. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bolehkah kita sebagai the man of God, that God choose you, dengan hati yang rendah berkata, siapakah aku ini? Hanya gembala. Siapakah aku ini? Hanya tukang tangkap ikan, kata Simon Petrus. Tidak mungkin aku melakukan tugas yang sehebat ini. Di sini kita akhiri kesadaran diri Musa bahwa dia sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Inilah saatnya tugas yang berat itu diberikan, nanti dia akan berhasil. Tetapi waktu dia di Mesir merasa boleh mengatur semua strateginya, akhirnya di Midian keluarlah Gersom. Aku telah menjadi orang asing di negeri ini. Sekaranglah saatnya mulai Allah bisa memakai Musa, karena orang yang mengatakan siapakah aku ini, sehingga Tuhan bisa memakai Musa. Inilah renungan kita sederhana. Musa is the man of God. God have chosen him. Di dalam kerendahan Musa lah panggilan ini. Kembali kami menghadap Dikau, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub. Itulah Allah kami waktu Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Allah kami itu hidup dan Allah kami itu besar. Engkau memilih hamba-hambamu yang punya kasut yang harus dibersihkan. Engkau harus memilih hamba-hambamu yang menyadari siapakah aku ini. Hanya gembala di Midian. Dan pada saat itulah engkau memilih Musa. Demikian juga kami semua. Waktu kami orang berdosa, waktu Petrus orang berdosa, waktu Paulus orang berdosa, dan waktu itulah engkau memilih untuk menetapkan tugas. Karena ada beban Allah di dalam hati kami. Waktu Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itulah beban yang dibawa oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dan Yesus naik ke sorga, dan beban itu diberikan kepada kami yang tinggal hari ini di bumi, untuk membuat semua bangsa menjadi murid-Mu. Engkaulah Yesus yang sudah menyucikan kasut kami dalam semua dosa kami. Engkaulah Yesus yang melihat kerendahan kami. Siapakah kami ini? Hanya orang gembala yang tidak layak kemanapun, apalagi menghadap Firaun. Terpujilah namamu kalau engkau memilih orang yang demikian. Berkatilah firman-Mu ini sehingga kami memang mendengar firman Allah. Allah berfirman kepada Musa. Allah berfirman kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang sujud menyembah Engkau. Amin.